Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfi Isyatirodiyadin akan mempresentasikan artikel yang ditulis oleh Hamid Hosseini yang berjudul Understanding the Market Mechanism Before Adam Smith, Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan. Artikel ini menjelaskan tentang mekanisme pasar sebelum Adam Smith, yaitu pemikiran ekonomi Islam abad pertengahan. Penulis di sini menerapkan landasan teori dari para filsuf Yunani kuno dan ulama Islam abad pertengahan. Dua penulis dari Arab dan dua penulis dari Persia. Dua penulis dari Arab tersebut adalah Dimishki dan Ibnu Taimiyah, sedangkan dua penulis Persia tersebut adalah Imam Ghazali dan Kaikavus Ibnu Iskandar. Dua teori tersebut adalah yang pertama, memuji kekayaan untuk kepentingan diri sendiri, dan yang kedua adalah teori etika, asumsi Islam bahwa bagi umat Islam dunia ini adalah persiapan untuk masa depan. Yang pertama adalah penulis dari Arab, yaitu Dimishki. Dia menerapkan teori yang pertama, yaitu memuji kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Tulisan-tulisan Dimishki sebagai contoh kategori pertama. Dimishki adalah seorang saudagar abad ke-12 dari Damaskus. Beliau termasuk di antara para penulis muslim yang dipengaruhi oleh sumber-sumber Yunani dan berbeda dengan muslim lainnya. Dimishki menyetujui kekayaan itu untuk kepentingannya sendiri. Dia menulis orang kaya di sini dianggap sebagai orang terhormat karena ia kaya, tidak membutuhkan, dan karena ia memanfaatkan kekayaannya dengan baik. Teori ekonomi Dimishki memahami bahwa ekonomi merumuskan ilmu ekonomi modern sebagai teori harga. Bagi Dimishki, harga ditentukan oleh kekuatan yang diharapkan dapat dipahami dan dimanipulasi oleh seorang pedagang jika dia ingin makmur. Kemudian penulis dari Persia yang menerapkan teori pertama adalah Kaikavus Ibnu Iskandar. Teori pertama yaitu memuji kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Analisis ekonomi Kaikavus seperti yang dilakukan Dimishki tidak memiliki argumen teologis, agak cenderung sangat positivistik dan impersonal. Kaikavus memuji kekayaan untuk kepentingannya sendiri, dan dia percaya kekayaan itu menyediakan manusia dengan utilitas dan dimaksimalkan. Dalam tulisannya, Kaikavus Ibnu Iskandar menuliskan jangan acuh tak acuh terhadap perolehan kekayaan, namun jangan melemparkan diri Anda ke dalam bahaya demi itu. Yakinkan diri Anda bahwa semua yang Anda peroleh akan menjadi kualitas terbaik dan cenderung memberi Anda kesenangan. Sekali kamu telah mendapatkannya, jangan biarkan dia pergi, karena memang melestarikan itu lebih sulit daripada memperoleh. Pemahaman ekonomi Kaikavus meluas ke pasar proses. Menurut Kaikavus, untuk berfungsinya mekanisme pasar, kerangka hukum yang berkaitan dengan pasar harus diperhatikan, dan pentingnya kontrak dalam melakukan transaksi. Di sini ada penulis dari Persia yang menerapkan teori kedua, yaitu Imam Ghazali. Teori kedua tersebut adalah teori etika, asumsi Islam bahwa bagi umat Islam dunia ini adalah persiapan untuk masa depan. Imam Ghazali adalah seorang teolog konservatif yang mencoba menggabungkan ajaran Islam tradisional dengan rasionalisme dan tasawuf. Imam Ghazali adalah seorang penulis terkenal. Beliau menulis sekitar 100 buku tentang teologi, filsafat, dan aspek lain dari kehidupan. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin. Itu adalah kitab karangan Imam Ghazali. Beliau menulis bahwa dunia ini hanyalah tahap yang lewat dalam perjalanan ke tahap berikutnya. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan akan makanan dan pakaian yang tidak dapat dipenuhi kecuali kita memiliki pekerjaan. Kita akan hancur jika kita hanya menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Akan lebih baik jika kita disibukkan atau menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Imam Ghazali memahami adanya berbagai tahap produksi, perlunya pembagian kerja dan keterkaitan di antara berbagai sektor ekonomi.
Dan Imam Ghazali di sini memahami kegagalan pasar yang mengarah ke diskusi koasian tentang peran perusahaan dan memahami bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Sedangkan penulis berikutnya berasal dari Arab, yaitu Ibnu Taimiyah yang menerapkan teori kedua, yaitu teori etika, asumsi Islam bahwa bagi umat Islam dunia ini adalah persiapan untuk masa depan. Pendukung lain dari teori etika pasar dalam Islam sejarah intelektual adalah Taqi ad-Din Ahmad bin Abdul Halim, yaitu Ibnu Taimiyah, seorang teolog Sunni cabang Hambali, seorang ahli dalam hukum Islam yang sangat ketat, berusaha untuk membersihkan Islam dari segala sesuatu yang menurut pikirannya tidak sesuai dengan syariah Islam. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri sebagai seorang ahli hukum Islam yang tertarik pada ekonomi, politik, dan keadilan Islam, perhatian utamanya di sini adalah pendirian tatanan ekonomi yang adil. Ibnu Taimiyah menuliskan, "The welfare of the people and the country can be achieved through commending the good and forbidding the evil. The well-being of the people, their economic well-being, lies in obedience to God and His Prophet, which is possible only by enjoying good and forbidding evil." Menurut Ibnu Taimiyah, kesejahteraan rakyat dan negara dapat diraih dengan berpesan pada kebaikan dan melarang kejahatan. Kesejahteraan ekonomi mereka terletak pada ketaatan kepada Allah dan Nabi-Nya yang mungkin hanya menikmati kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah ini memahami ekonomi bahwa his understanding of the market and its regulation menyadari bahwa kekuatan permintaan dan pasokan dan perannya dalam menentukan harga. Naik turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan individu atau kepentingan pribadi, melainkan faktor dari ketersediaan barang tersebut. Jika keinginan untuk barang meningkat, sedangkan ketersediaannya itu turun atau berkurang, maka harganya naik. Dan sebaliknya, jika ketersediaan barang meningkat dan keinginan untuk itu turun, maka harga turun. Oke, itu tadi 4 penulis dan 2 teori yang dikembangkan oleh Hamid Hosseini, penulis artikel ini. Jadi, kesimpulannya adalah tujuan artikel ini adalah untuk menunjukkan bahwa Islam abad pertengahan memiliki pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pasar. Penulis di sini mengambil atau meneliti 4 penulis, 2 orang dari Arab dan 2 orang dari Persia. 2 orang dari Arab tersebut adalah Dimishki dan Ibnu Taimiyah, sedangkan 2 orang Persia tersebut adalah Imam Ghazali dan Kaikavus Ibnu Iskandar. Penulis di sini mengembangkan 2 landasan teori, yaitu teori yang pertama memuji kekayaan untuk kepentingannya sendiri, dan teori yang kedua adalah teori etika, asumsi Islam bahwa bagi umat Islam dunia ini adalah persiapan untuk masa depan, dan dikembangkan oleh penulis melalui tulisan-tulisan 4 cendekiawan muslim tersebut. Penulis di sini memakai metode penelitian, metode kualitatif atau mengumpulkan informasi dan data melalui bacaan-bacaan atau buku-buku yang diciptakan oleh penulis-penulis 4 penulis tersebut. Oke, yang terakhir adalah judul artikel yang berkaitan dengan artikel ini adalah pemikiran yang pertama, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar yang ditulis oleh MZ ul Haq S-Akhiriyah. Dan yang kedua adalah pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang ditulis oleh Erfah Levi Juris atau Jurnal Ilmiah Syariah pada tahun 2018. Dan yang ketiga adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Itu berkaitan atau mendukung artikel yang saya presentasikan. Oke, itu tadi penjelasan saya dari artikel yang ditulis oleh Hamid Hosseini yang berjudul Understanding the Market Mechanism Before Adam Smith, Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan. Oke, itu tadi. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat dan menyimak. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.